Salam sejahtera saudara-saudaraku di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan, yang memperkenankan kami ada di hari yang baru ini dan dalam keadaan diberkati. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamalah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti setiap makna firman-Mu. Bahkan selanjutnya, mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat menghidupi setiap firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dalam Markus 11 ayat 25. Demikian bunyinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pada tahun 1975, seorang pria bernama Jackson dan dua orang temannya ditangkap dan dipenjarakan karena kesaksian seorang bocah. Mereka harus menjalani hukuman penjara selama 39 tahun karena kasus pembunuhan. Namun usut punya usut, ternyata bocah yang bernama Eddie Vernon ini tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu dan ia tumbuh dewasa, Eddie Vernon merasa tidak tenang dan terus merasa bersalah. Ia akhirnya memberanikan diri menemui seorang pendeta dan mengakui semua dosanya. Eddie pun diyakinkan untuk mau berkata jujur. Di tahun 2014, saat Jackson dibebaskan dan bertemu dengan Eddie Vernon yang sudah dewasa, Jackson melakukan hal di luar dugaan. Jackson memeluk Eddie Vernon dan mengatakan, "Tidak apa-apa, kita berdua adalah korban dalam kejadian itu. Aku memaafkanmu dan kukatakan hal ini secara pribadi." Eddie Vernon hanya bisa menangis dan meminta maaf karena merasa telah menghancurkan hidup orang lain. Saudaraku yang terkasih, salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh manusia adalah memberi pengampunan. Apalagi kalau kita merasa sangat terluka dan dikhianati. Hati kita pasti dipenuhi oleh rasa kecewa, sakit hati dan dendam. Bahkan sampai ada orang yang membawa mati semua kekecewaan yang dirasakannya tanpa memberi waktu untuk mengampuni. Saudaraku, kesulitan untuk memaafkan seringkali disebabkan oleh anggapan bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang telah menyakiti kita. Orang berpikir, bagaimana mungkin orang sudah bersalah kepada kita, lalu seenaknya mau diampuni. Padahal sebenarnya, mengampuni adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk mengampuni, sebenarnya kita sedang menuai berkat tak terbatas dari Tuhan. Saudaraku, apakah pengampunan itu sebenarnya? Pengampunan menurut yang dimaksudkan Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya adalah satu tindakan atau pilihan untuk melepaskan pelaku dari hukuman kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Pengampunan dari Tuhan Yesus adalah pengampunan yang tanpa syarat. Karena itu, kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, terlepas dari apakah sang pelaku meminta maaf atau mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk memaafkan tidak tergantung pada tindakan orang lain. Saudaraku yang terkasih, mengampuni bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan, tetapi lebih dari itu, mengampuni berarti kita juga bersedia melupakan kesalahan orang tersebut, berdoa untuknya, dan membuka lembaran hidup baru dengan orang itu.
Ada 4 hal penting yang kita peroleh saat kita melepaskan pengampunan. Yang pertama adalah kita juga mendapat pengampunan dari Tuhan kita. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang bebas. Artinya, hati kita terbebas dari belenggu amarah dan dendam. Yang ketiga adalah Roh Kudus mulai bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang keempat, kita menjadi manusia baru yang penuh kasih dan sukacita. Saudaraku yang terkasih, belajarlah melepaskan pengampunan, sekalipun terasa sakit, tapi percayalah, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini, yang mengingatkan kami pentingnya melepaskan pengampunan, karena semua manusia pernah melakukan kesalahan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tidak mengeraskan hati kami, tapi kami mau membuka hati dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami benar-benar mampu untuk taat dan melakukan perintah-Mu dalam hidup kami. Berkatilah setiap pendengar, penuhilah hidup mereka dengan anugerah kasih dan cinta-Mu, agar orang lain bisa melihat bahwa Kristus Yesus ada dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah juga seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah pemberitaan Injil terus terdengar, agar banyak orang mengenal Engkau ya Tuhan, dan percaya serta mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Juru Selamat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.